Angkatan Laut Ramelan, Dr. Ramelan, serta pemerhati chiropraktik Ibu Dia. Ibu Dia, ada satu yang menarik. Chiropraktik ini berasal dari mana sebetulnya? Awalnya singkat saja Bu. Awalnya dari Kalau chiropraktik ini sendiri Pak, kalau di luar Indonesia ya, Amerika, Eropa, Australia, itu sudah umum Pak. Tapi kalau di Indonesia sendiri baru masuk tahun 2003, itu pun di Bali hanya ada satu. 2003. Iya. Saya sendiri mulai menggeluti chiropraktik tahun 2007. Setelah saya sendiri jadi pasien chiropraktik. Setelah saya merasakan manfaatnya dan saya bekerja menjadi asisten chiropraktik. Waktu itu dokter saya dokter dari Amerika. Saya bekerja selama 5 tahun. 5 tahun ya. Ya di chiropraktik dan banyak keajaiban ya Pak ya yang saya lihat di sana ya. Jadi pasien dengan keluhan nyeri di punggung, saraf kejepit, yang nggak bisa jalan, bahkan postur tubuh bengkok gini ya, yang nggak bisa tegak, diterapi. Setelah mendapatkan terapi chiropraktik itu bisa tegak kembali tanpa obat sama sekali. Ini kesaksian saya sebagai staf chiropraktik sebelumnya. Menarik sekali ya. Ini kalau tadi ada yang pasien bengkok bisa tegak ya. Ini saya tertarik ini. Ini saya tertarik sama Dr. Markus ini karena bagian yang bengkok-bengkok itu sebetulnya kalau di RSAL itu Dr. Markus ya, dokter rehabilitasi medik ya, Dok ya. Mungkin Dok, saya mau tanya nih ke Dr. Markus, apa bisa yang bengkok-bengkok lurus kembali nih? Gimana Dok penjelasannya? Baik, mungkin sebelum saya menjawab, saya ingin menyampaikan dulu bahwa rehabilitasi medik yang sekarang ini lebih dikenal dengan ilmu kedokteran fisik dan rehabilitasi. Masyarakat lebih mengenal rehabilitasi narkoba daripada rehabilitasi medik. Ya, rehabilitasi narkoba ranahnya adalah ranah spesialis jiwa. Tapi rehabilitasi ilmu kedokteran fisik dan rehabilitasi itu adalah ranah medis kedokteran fisik. Ya, jadi mengobati berbagai penyakit yang menyangkut saraf, otot, tulang, dan sendi. Ya. Nah, mengenai pertanyaan yang disebutkan tadi bahwa tulang yang bengkok, kalau dalam ilmu kami itu mungkin menyangkut skoliosis ya. Jadi tulang belakang yang ada kemiringan ya. Jadi itu sebetulnya ada penanganan yang bertahap, tergantung usia penderita. Usianya berapa? Kalau usia pertumbuhan, biasanya kita lakukan latihan-latihan untuk fleksibilitas, lenturan, kemudian untuk derajat yang sudut kop, ya itu berdasarkan pengukuran radiologis. Ada namanya sudut kop lebih dari 20 derajat. Kami berikan plat yang dipasangkan di badan untuk menghambat progresivitas, sehingga nggak semakin bengkok. Tapi pada umumnya kalau sudah bengkok sudut sekian, ya memang nggak bisa lurus lagi, nggak bisa. Paling tidak dihambat supaya tidak semakin bengkok. Kira-kira selama di RSAL ini, Dr. Markus, apa pernah menangani limpahan pasien dari chiropraktik yang ditangani bengkok? Ada beberapa, ya itu menunjukkan bahwa suatu ilmu pengobatan juga tidak ada yang sempurna ya. Ada kalanya diobati oleh satu bagian belum sempurna, mungkin dia berobat ke bagian lain gitu. Jadi saya kira memang tidak ada ilmu yang sempurna. Menarik sekali penjelasannya. Kembali ke Ibu Dia, sebetulnya penanganannya gimana sih Bu, chiropraktik? Apa diinjek-injek itu termasuk chiropraktik atau sampai bunyi krek? Atau manipulasinya harus sampai bunyi? Kalau bunyi krek itu sendiri bukan suatu keharusan ya Pak dalam chiropraktik, itu merupakan sebuah bonus. Sepertinya bonus, ya? Intinya seorang dokter chiropraktik menggerakkan sendi seperti leher ya, untuk mengindikasikan seseorang itu ada subluxasi di leher. Biasanya kalau dokter akan melakukan physical action, pasien akan diminta untuk menoleh ke kanan seperti ini. Apabila pasien pergerakan ring of motion ya dok ya, ring of motionnya tidak bisa maksimal, itu menandakan ada subluxasi di leher, bahkan di pinggang. Akan melakukan physical action seperti melakukan gerakan-gerakan seperti
miring ke kiri, miring ke kanan, seperti itu. Itu untuk mengetahui ada permasalahannya di bagian apa. Ya. Seperti itu. Krep itu sendiri bukan suatu keharusan. Kadang-kadang ini bisa digerakkan seperti ini tanpa bunyi krep. Krep merupakan suatu bonus. Oh, bonus. Bonus, ada yang bunyi, ada yang tidak. Yang penting adalah sendi ini bisa bergerak maksimal. Seperti itu. Dokter Andi, katanya Bu Dia ini krep ini bonus nih. Ya. Dokter Andi kan bagian tulang nih. Dokter tulang ini sebenarnya yang bikin bunyi itu apa, Dok? Jadi yang bikin bunyi ini adalah, kalau kita analisa adalah pergesekan antara benda keras atau benda keras ya. Nah, dalam hal ini tulang dengan tulang, atau kalau dia di sendi artinya permukaan sendi yang satu sama yang lain ini saling bersentuhan dan menimbulkan bunyi. Ya, kita bisa contoh kalau misalkan seseorang yang pergi ke tukang cukur kemudian dibunyikan, nah itu sebenarnya yang bunyi adalah sendi dengan sendinya yang berbunyi. Jadi tulang sama tulangnya itu bergesekan. Itu yang tadi saya katakan. Sebenarnya ini berisiko untuk terjadinya satu lecet pada sendi, sehingga kalau tidak betul dan tidak terukur ditakutkan malah bukan efek terapinya tetapi ada efek tambahannya berupa cedera. Jadi kata kuncinya harus terukur ya. Artinya harus expert ya Ibu ya, Bu Dia ya, penanganan seorang chiropractor ini harus memang betul-betul berpengalaman gitu ya, supaya bisa mengukur ya. Jadi ini dokter Iman, dokter chiropraktik asing untuk mendapatkan gelar dokter chiropraktik, mereka menempuh pendidikan selama 4-5 tahun. 4-5 tahun. Untuk dokter chiropraktik Indonesia, untuk mengikuti sekolah chiropraktik harus punya gelar sarjana dokter ya, dan sudah berpraktek sebagai dokter umum. Itu di Indonesia. Ya. Bedanya di Indonesia dan di luar negeri seperti itu. Jadi yang boleh berpraktek sebagai dokter chiropraktik di Indonesia hanya dokter, bukan orang umum. Iya. Seperti itu. Menarik sekali ya. Jadi chiropraktik ini akhirnya para dokter juga ada yang belajar ya. Iya. Sekarang sudah banyak dokter Bima untuk dokter umum yang mendalami dokter chiropraktik. Iya. Kembali ke dokter Andi ya. Kadang-kadang kita sering ya ditawari kalau habis potong rambut, Pak mau dikerep gini gitu. Ada yang mau, ada yang tidak, takut putus gitu ya, takut kebablasan. Sebetulnya kalau dari susunan tulang di leher gitu, apakah memang rawan putus atau sebetulnya apa yang membuat ini menjadi kecelakaan itu Dok kira-kira? Betul. Jadi kalau seseorang pergi ke tukang cukur kemudian ingin dikatakan tadi krep itu, jadi sendi belakang khususnya seluruh sendi di tulang belakang itu seperti ruas-ruas yang tersusun dari ruas tulang leher sampai di bagian bawah. Wah, ini mau masuk TV. Karena disebabkan ada sendi antara ruas di tulang leher. Nah, ketika sebenarnya yang dalam yaitu sendi antara ruas yang satu dengan yang lain yang saling bersentuhan atau bergeser seperti itu. Ya. Saya pernah mendengar bahwa di RSAL Ramelan sekarang ada dokter khusus subspesialis spine. Betul. Sekarang jadi apa itu? Iya. Mungkin sedikit dijelaskan tentang spine. Betul. Jadi di bidang ortopedi ini sekarang sudah berkembang maju pesat. Jadi kita tidak ortopedik general, tapi sudah menjadi ada yang menangani khusus di tulang belakang, kemudian di persendian, kemudian di penyakit-penyakit bawaan dan sebagainya. Di RSIL sekarang alhamdulillah untuk sub tulang belakang ini sudah berkembang dan sudah banyak pasien-pasien yang kita lakukan tindakan. Luar biasa. Jadi para pemirsa, sangat detail sekali narasumber kita ini menjelaskan tentang masalah tulang, saraf, rehab medik maupun dari pemerhati chiropraktik terhadap kasus chiropraktik medis atau tradisional kali ini. Untuk itu mari kita gali di segmen berikutnya lebih dalam tentang chiropraktik, lebih hangat lagi kita diskusnya, tapi beri kesempatan pada yang satu ini akan lewat.